kalau ada sosok-sosok Ba'alawi mau menindas As-Sayyid dan As-Syarif, As-Syarif dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, As-Sayyid dari Kanjeng Sunan Ampel, bahaya. Usut Nabi kita, Rasul kita, tuntunan Allah, ngikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelasnya habaib gak ada apa-apanya nanti. Kelasnya habaib gak ada apa-apanya. Mohon maaf. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, yang kita harus bersyukur di negeri kita yang tercinta Indonesia, yang berasaskan Pancasila, harus berani. Bimbingan ulama Nusantara, bimbingan Wali Songo, bimbingan para pahlawan leluhur. Bendera kita adalah bendera merah putih yang tidak boleh dilibas oleh siapapun. Kalau mereka berani mengacak-acak, menyobek-nyobek negeri kita tercinta ini, dasar cinta harus berani, jangan takut. Siapapun kita serang tanpa mengedepankan anarkis dan arogan. Doa silahul mukmin, senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Quran menegaskan, kalau di tengah-tengah era sekarang berani-berani mengedepankan agama, ayo kembali ke Al-Quran. Siapakah yang lebih baik agamanya? Tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berani. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang tulus menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih, dalam strip betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ini istighfar ingkari. Artinya tidak ada orang yang lebih hebat, orang yang lebih bagus dibandingkan orang-orang yang selalu mengarahkan wajahnya murni kepada Allah. Gak ada. Harus berani, saudaraku. Mau di pondok pesantren atau tidak, mau di laut atau di dasar, harus berani bahwa tidak ada yang lebih bagus daripada orang-orang yang betul-betul menghadapkan wajahnya untuk Allah semata. Enggak ada. Tantangan. Ini ayat apa sampai turun Allah menyatakan sendiri enggak ada orang yang lebih bagus. Para habaib menjawab, betul. Allah sendiri berfirman, waman ahsanu dinan, dalam arti tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih hebat. Habaib manapun, tutup. Berarti menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ini perlu diingat. Kelasnya kelas ihsan nggak ada dimiliki oleh para habaib. Hanya ulama-ulama Nusantara, hanya wali-wali Songo yang tidak pernah ngerah lelah. Bukti sampai di sini beliau Pak Lurah dan wa'awanihi, para staf-stafnya hadir. Beliau dulu Sunan Kerang nggak pernah mengenal, tapi yakin Allah Maha tahu, Allah basirun melek. Ini ajarnya beliau Kanjeng Sunan Ngerang. Sampai dini hari masyarakat setempat mengakui atas syiar dakwah beliau. Wa huwa muhsin. Kelasnya kelas ihsan. Mahwal ihsan anda budallah ka'annaka tarahu. Engkau mengabdi kepada Allah kayak kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau belum melihat kepada Allah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala betul melihat engkau. Ini kelas-kelas beliau Sunan Ngerang. Gak pernah mengenal orang, gak pernah mengenal tempat, hanya Allah semata. Tantangan Allah yang dibawa
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu dinan mimman aslama jauhillah wa huwa musin wattaba. Ini selain dia kelasnya ihsan, gak mengenal tempat, gak mengenal ras, satu hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Beliau garis lurus ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Abu Tauhid. Beliaulah Nabi Ibrahim yang terkenal bapaknya tauhid. Ini perlu diingat, Gus. Kalau ada sosok-sosok Ba'alawi mau menindas As-Sayyid dan As-Syarif, As-Syarif dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, As-Sayyid dari Kanjeng Sunan Ampel, bahaya. Usut Nabi kita, Rasul kita, tuntunan Allah, ngikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana waktu itu pasti kita tahu dan hafal, walaupun nggak sepenuhnya. Siapakah yang melawan asnam di Arab? Apa asnam? Yaitu berhala-berhala. Yang menghancurkan adalah Fatan yuqalu Ibrahim, seorang pemuda yang gagah berani, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah yang terkenal tokoh-tokoh asnam, tokoh-tokoh berhala? Di Makkah masih ada sisa-sisa, yaitu satu kabilah Al-Jurhum. Orang-orang tokoh-tokoh, sisa-sisa tokoh berhala. Dari mana dia? Tokoh Yaman. Ingat, kalian kalau berani-berani membanggakan orang Yaman, Al-Jurhum ini termasuk kabilah suku Arab yang datangnya dari Yaman. Hati-hati, kalau kamu membuka sejarah, waspada kamu. Orang pribumi sudah pada bangkit. Hati-hati, jangan sekali-kali langkahmu kau ulangi. Pribumi nggak butuh dalil. Demi cinta tanah air, siapapun tidak pribumi selama imigran tidak bisa berakhlakul karimah, sikat dengan doa. Ibrahim waktu itu, Gus, seia senada sekata dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah sepeninggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengalami kendorus untuk membina, untuk nguri-nguri menghidupkan Ka'bah. Gara-gara Ismail ini kawin sama keluarga kabilah Al-Jurhum. Secara Al-Jurhum, orang Yaman waktu itu pernah diusir dari Makkah. Ini hati-hati, betul? Oh. Orang Jurhum, orang Yaman waktu itu di zaman Nabi Ibrahim pernah diusir. Bahkan dengan bangsatnya masih sempat-sempat menutup itu air Zam-Zam. Loh, bahkan membumikan harta-harta yang mana hasil Ka'bah waktu itu ditutup di bumi. Karena apa? Suatu saat ada harapan, nanti kalau kembali lagi nanti akan menemukan harta karunnya. Begitu liciknya orang Yaman. Makanya Allah dengan tegas, waman ahsanu dinan mimman aslama jauhillah. Mana orang yang lebih bagus? Gak ada. Apakah yang kau bagikan orang-orang Jurhum, orang-orang kabilah Yaman yang selalu mengajak-ajak Ka'bah, yang selalu akan mengajar hidayah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Ini sejarahnya terus sampai istafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad fattabi millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim turun ke Ishak, masih bagus. Beliau Ishak termasuk Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Tapi kalau sudah turun ke Yahud, lain nanti dulu. Bukan hidayah yang ada, tapi hawa nafsu yang ada, kamuflase yang ada.
grand design yang ada, ilmu tidak ada, hidayah kosong. Kita tidak boleh tertipu oleh gerakan mereka grand design yang dibawa tokoh-tokoh habaib yang sekarang, yang tidak boleh kita diam. Bahaya. Harus kembali, waman ahsanudinan mimman aslama wajhulillah wa huwa muhsin wattaba millata Ibrahim. Harus mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Mohon maaf, tidak atas dasar nama benci, tidak, tapi meluruskan demi cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air.